Oke, ketemu lagi sama Mas Bejo di sini masih di berbagi sejuta video. Oke, nah ini untuk hari ini kita akan membahas tentang bab apa ini Om? Masih kosong. Oke, ini babnya tentang bab gedenya itu tentang optika fisik. Oke, optika fisik itu kamu pelajari di kelas 3 ya. Nah, sebelumnya kamu di kelas 1 telah belajar tentang optika geometri, tentang hukum pemantulan sama biasanya Om Snellius. Nah, di optika fisik ada beberapa poin. Yang pertama akan kita bahas nih secara sendiri-sendiri itu adalah ini interferensi celah ganda. Oke, apa interferensi celah ganda itu Om? Oke, yang namanya interferensi itu adalah penjumlahan. Makanya di sini harus ada dua atau disebut celahnya celah ganda. Oke. Nah, sebelum kita bahas nih kita ilustrasikan dulu nih. Saya udah bikin ilustrasinya seperti ini. Oke. Nah, ini apa nih Om? Nah, misalkan nih kamu punya sumber cahaya awalnya satu ya kan, nah, si lampu ini. Setelah kamu diisi punya celah, ada dua celah tuh, makanya disebutnya celah ganda. Berarti yang pertama si celah ganda itu menghasilkan sumber cahaya yang baru kan ya. Si celah dua juga menghasilkan sumber cahaya yang baru. Berarti kan ntar menghasilkan dua sumber cahaya yang baru. Kalau keduanya dijumlahin maka itu disebutlah interferensi. Celahnya celah ganda. Kita bahas yuk. Misalkan di sini ada jarak antar dua celahnya kita simpulkan biasanya D. Oke, jarak dua celah. Kemudian yang namanya cahaya antar terbentuk pola gelap terang gelap terang. Nah, makanya kita di sini dikasih layar. Ini namanya layar nih. Oke, layar. Biar terbentuk polanya yang berjarak L dari si celahnya. Jadi jarak celah ke layarnya besar maka di sini ntar terjadi pola terang gelap terang gelap. Oke, yang menjadi acuan kita adalah di sini adalah yang paling terang. Apa itu yang paling terang? Ini terang pusat. Nah, ini terang pusat nih. Kita buletin ya. Nah, ini acuannya terang pusat. Ntar terang pusat ada terang 1, terang 2, terang 3, terang 4, terang 5 dan seterusnya. Itu yang ke atas. Oke, yang ke bawah juga sama. Artinya pokoknya acuannya terang pusat. Terang 1, terang 2, terang 3, terang 4, terang 5 dan seterusnya. Di antara terang dan terang ada gelap. Nah, ini terang pusat, ini gelap 1, ini gelap 2, ini gelap 3, gelap 4, gelap 5. Ke bawah juga sama, gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4, gelap 5 dan seterusnya. Oke, jadi di sini ada terang pusat, tapi di sini nggak ada gelap pusat ya. Nah, langsung ke G1, G2 dan seterusnya. Oke. Nah, biasanya pertanyaan soalnya itu nih kita sebutnya jarak pola terang gelap terangnya disebutnya P aja. Nah, karena ntar ada simbol di buku kamu misalkan ada yang nimbalin Y itu sama aja ya. Oke. Oke, berarti itu ada D, ada L, ada P hubungannya ke gimana? Di sini ntar biasanya ada sudut nih. Misalkan kayak gini. Nah, seperti itu. Set. Nah, misalkan sudutnya di sini sebesar theta deh. Berarti persamaannya ntar yang namanya persamaan untuk interferensi ganda itu boleh kamu D sin theta sama dengan n lambda atau kita pisahin sinnya itu kita pecah jadi D P per L sama dengan n lambda. Jadi ada dua persamaan nih, boleh pakai yang mana aja Om. Nah, kalau ada sin ya ini kamu pakai yang ini. Kalau di soalnya nggak ada sin ya berarti kamu harus pakai yang kedua. Otre. Nah, itu ada dua persamaan. D itu apa Om? Jarak antar dua celah. Nah, yang ini P itu jarak polanya, L itu jarak layar ke celah, lambda itu jarak panjang gelombang. Kalau begitu berarti kita acuannya cuman di mana? Ini yang paling penting untuk poin ini adalah N-nya. Nah, bagaimana cara menentukan N Om? Nah, sebentar Om, sebentar. Kalau di buku saya nih, di buku saya itu ada DP per L N lambda, ada juga DP per L N plus setengah lambda atau 2N plus setengah lambda. Itu gimana Om? Biar kamu nggak bingung, kita bikin satu aja N lambda. Artinya ntar kamu bisa nentuin kapan N-nya bilangan bulat, kapan N-nya bilangan yang setengah, satu setengah, dua setengah, tiga setengah. Karena si pembuat soal juga nggak bakal ngasih tahu kamu harus pakai persamaan yang ini, kamu harus pakai persamaan yang itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Contohnya, contoh langsung ke soal nih. Maksudnya gini. Nah, kita pusat perhatian di mana? Oke, di N. Nah, berarti di sini saya kasih cara gampang nentuin N. Oke, gimana sih Om cara gampangnya? Misalkan gini. Perhatikan yuk. Misalkan si soal nanya nih, terang pusat berapa jarak terang pusat
ke terang satu misalkan. Nah, oke, kamu acuannya gambar aja biar gampang. Coba lihat tuh, terang pusat ke terang satu. Ya udah berarti berapa? Satu. Oh, berarti kalau terang pusat ke terang pertama, berarti n-nya kamu masukin satu. Oke, oh lagi. Misalkan terang pusat ke terang kedua, gampang banget nih. Nah, misalkan mana terang pusat ke terang dua, berarti satu, dua. Oh, berarti n-nya dua. Oke, wah ini ya. Coba dong, terang pertama ke terang kelima. Oke, bisa. Berarti mana terang pertama ini? Nah, terang pertama ini, terang kelima ini. Coba kamu hitung. Satu, dua, tiga, empat. Oh, berarti N-nya empat. Oh, cerai. Gampangnya gimana? Satu kurangi nol. Satu, dua kurangi nol. Dua, lima kurangi satu, empat. Oke, itu kalau soalnya nanya dari terang ke terang. Terus gimana Om kalau misalkan dari gelap ke gelap? Yo, coba misalkan di sana ada gelapnya gelap satu, nggak ada gelap pusat ya. Gelap satu ke gelap dua, berarti N-nya coba lihat gambar. Ini gelap satu nih ke gelap dua. Oh, berarti satu. Berarti N-nya kamu masukin satu. Misalkan Om gelap satu ke gelap tiga. Oke, kamu masukin N-nya berapa coba? Kita perhatikan gambar gelap satu. Ini gelap tiga, berarti satu, dua. Oh, berarti N-nya dua. Lanjut satu lagi deh Om. Nah, misalkan gelap dua deh ke gelap lima. Oke, berarti N-nya berapa? Yo, gelap dua mana? Gelap dua ini. Kita gelap lima ini. Oke, berarti satu, dua, tiga. Oh, berarti N-nya tiga. Gampangnya gimana Om? Dua kurang satu, satu. Tiga kurang satu, dua. Lima kurang dua, tiga. Oh, begitu. Nah, sekarang lihat perbedaannya nih. Kalau misalkan si soal, nah saya batasin dulu ya. Nah, saya batasin pakai si kuning deh biar beda sendiri ya. Oke, pakai kuning. Oke nih. Misalkan soal nanya nih, ditanya terang pusat. Nah, oke, ke gelap satu. Artinya nanyanya ini dari terang ke gelap. Coba lihat, terang pusat ke gelap satu. Kalau terang ke terang tadi satu, berarti terang ke gelap, terang pusat ke gelap satu ya berarti n-nya betul setengah. Oh, begitu. Makanya di soal atau di rumus kamu tadi kenal ada n lambda, ada setengah kan ya. Oh, begitu maksudnya. Jadi kamu nggak usah mikirin yang itu. Pokoknya gini aja caranya. Misalkan lagi Om, terang pusat ke gelap dua deh. Boleh, kita pelan-pelan dulu aja. N-nya berapa coba? Terang pusat, gelap dua. Oh, berarti satu setengah. Oh, satu setengah teh 3/2. Atau kamu tulis satu setengah ya boleh. Misalkan, jangan terang pusat ya Om. Saya pengennya terang satu, boleh. Ke gelap berapa? 5 boleh, silakan. Berarti N-nya berapa? Misalkan terang satu mana? Kamu ciriin dulu. Nah, terang satu nih. Gelap berapa? Gelap 5. Oh, ini. Oke, berarti satu, dua, tiga setengah. Oh, berarti tiga setengah teh 3,5. Atau gampangnya gini, lihat ya. Satu kurang nol, satu. Kurang lagi setengah, setengah. Oh, benar. Dua kurangi nol, dua. Kurang lagi setengah, satu setengah. Lima kurangi satu, empat. Empat kurangi setengah, tiga setengah. Oke? Oke, tapi hati-hati lagi. Hati-hati kalau ada soal gini. Oke, sama aja sih sebenarnya mah. Kalau misalkan ditanya, misalkan kamu pura-pura aja nih mah. Gelap 5 ke terang satu. Oke, berarti N-nya berapa? Kan udah dijawab. Gelap 5 ke terang satu. Cuman kalimatnya dibalik aja. Berarti N-nya berapa? 3,5. Kalau biasakan gini. Ini gelap berapa Om? Gelap 5 ya? Oke, misalkan gelap satu nih ke terang 3. Coba N-nya berapa? Hati-hati nih. Jangan sampai kejebak. Tapi kalau misalkan kamu bingung, pokoknya lihat gambar aja ya. Oke, gelap satu, terang tiga, gelap satu kamu ciriin dulu. Oh, ini gelap satu nih. Ke terang tiga, mana terang tiga? Oh, ini. Oke, kamu hitung nih dari gelap satu ke terang tiga ada berapa? Oke, kita yang gampang dulu. Satu, dua setengah. Oh, berarti dua setengah. Oke, oke. Misalkan lagi gelap dua ke terang lima. Oke, gelap dua mana? Gelap dua. Gelap dua ini. Ke terang 5 mana terang 5? Oh, ini berarti ini ke situ berarti satu, dua, tiga setengah. Oh, berarti tiga setengah. Oke. Nah, itulah cara menentukan N. Kenapa saya bilang tadi kamu gunakan cuman satu persamaan ini? Artinya kapan kamu gunakan bilangan bulat? Nih bilangan bulat kayak gini. Kapan kamu gunakan setengah-setengah? Artinya nggak usah bingung. Kamu pakai persamaan yang N lambda, N setengah lambda nggak usah bingung. Jadi cuman satu persamaan aja. Oke.
Oh, saya untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan contoh soalnya ya. Kamu coba contoh soalnya, ntar kamu lihat video pembahasannya. Tapi dicoba dulu, baru dicek pembahasannya. Oke, sampai ketemu di soalnya. Assalamualaikum.